Assalamualaikum, hai semuanya, jumpa lagi di Nafara Lucky Channel. Nah, pagi-pagi enak sekali, seger kalau kita lihat tanaman-tanaman di sekitar rumah kita ya. Nah, baik teman-teman, kali ini saya ingin mengajak teman-teman semuanya, saya mau pilih 10 tanaman favorit saya minggu ini ya, dan tentu saja yang saya pilih ya koleksi saya yang ada di rumah ya teman-teman ya. Nah, simak terus sampai selesai. Jangan lupa teman-teman yang belum subscribe, silahkan subscribe dulu, like, komen, dan nanti juga bisa di-share ke media sosial yang teman-teman punya semuanya ya. Nah, baik, untuk tanaman favorit saya yang pertama, ini dia Anthurium crystallinum ya, atau kuping gajah ya teman-teman. Ini kuping gajah yang batangnya kotak ya. Kenapa sih saya suka? Kayaknya biasa aja tampilannya. Nah, karena ini daun baru yang saya ini ya shoot ya. Ini adalah daun baru, dia ukurannya besar ya, lebih besar dari daun-daun yang lama. Nah, teman-teman bisa lihat daun-daun yang lama ada di belakang itu, ada 2 ya. Jadi kalau tanaman daun barunya itu ukurannya lebih besar dari daun yang lama, berarti tanaman ini sehat dan dia cocok dengan tempat dan medianya ya. Kita harus perhatikan medianya. Ini media yang saya gunakan biasa ya teman-teman ya, campuran ada sekam bakar, kemudian tanah gembur, dan juga pupuk kandang. Nah, kemudian tanaman favorit saya yang kedua, ini dia, ini Philomichan ya. Mungkin teman-teman juga banyak yang punya Philomichan. Ini daunnya besar-besar ya, jadi menyerupai hati gitu ya, bentuknya love. Nah, ini kenapa saya suka, dia pertumbuhannya ternyata cukup cepat ya, dan sekarang dia sudah rimbun ya. Bagaimana supaya saya membuat tanaman ini bisa rimbun? Jadi ketika dia sudah panjang ya, teman-teman bisa lihat itu ada beberapa batang ya dari bawah, jadi saya jadikan satu pot lagi sehingga dia terlihat rimbun, tidak hanya menjulur saja ya. Itu Philodendron michan ya, itu jadi saya jadikan beberapa batang supaya dia terlihat rimbun, karena memang turus saya tidak terlalu panjang ya. Nah, kemudian ini yang di atasnya ya, ada daun yang ternyata kepotong itu ya, tapi tidak apa-apa ya, nanti kita bisa potong saja supaya tidak mengganggu pemandangan. Kemudian yang ketiga, ini adalah Aglonema picroi saya. Kenapa saya suka ya, padahal dia belum rimbun. Nah, ini adalah anakan dari Aglonema picroi saya yang pertama. Kenapa saya suka dengan ini, karena ternyata dia warna daunnya seragam, semuanya sudah lebih ke warna pink ya. Jadi dominannya adalah warna pink ya, ada warna pink, dan juga batangnya juga sama gitu ya. Padahal kalau saya lihat indukannya itu, dulu saya beli itu dominannya adalah warna hijau, jadi warna pinknya, warna merahnya itu sangat sedikit sekali. Tapi anakannya ternyata sekarang jadi berubah ya, dominan warna merah. Nah, ini juga bisa karena sinar matahari ataupun karena memang sering beranak, katanya juga bisa bermutasi ya. Nah, ini teman-teman saya lihat kan, ini adalah indukannya dominannya adalah warna hijau ya, seperti itu ya. Dia sering sekali beranak, saya pisah-pisahkan, dan ternyata anakannya warnanya jadi berbeda, jadi lebih bagus ya. Kemudian yang keempat, ini adalah Epischia ya. Epischia ini tanaman yang tidak asing juga buat teman-teman semuanya. Nah, Epischia yang ini saya lihat daunnya juga seger, urat daun silvernya itu kelihatan, dan saya suka karena ini dulu saya taruh di tempat yang panas, kemudian daunnya mengecil dan kering ya, terlalu panas ya. Kemudian saya potong, saya pindahkan media, dan saya pindahkan ini di teras. Nah, sekarang dia sudah ternyata cocok dan tumbuh dengan bagus. Nah, sehingga ini juga salah satu tanaman favorit saya di minggu ini ya. Tanaman favorit itu tidak harus mahal ya teman-teman, tapi ketika kita lihat pertumbuhannya bagus, subur ya,
indah dilihat gitu ya, itu juga menjadi salah satu kebahagiaan tersendiri ya buat kita pecinta tanaman. Nah, untuk perbanyakkan dari Epicea ini juga sangat mudah. Jadi kalau kita lihat dia ada batang-batang yang menjulur ya, kemudian yang tumbuh daun itu kita bisa potong saja batangnya, kemudian kita bisa tanam di media yang baru. Ya, kalau bunga dari Epicea ini memang semuanya hampir sama ya, warnanya oranye. Nah, ini adalah tanaman favorit saya yang berikutnya, yaitu Monstera adansonii ya. Monstera adansonii yang satu ini saya pajang di rak besi di depan teras. Dia sudah menjulang tinggi ya, ya. Jadi memberi kesan yang lain gitu ya dengan motif daunnya. Ya, kemudian berikutnya ini adalah masih Anthurium crystallinum lagi, tetapi ini jenisnya yang daunnya memang tidak bisa besar sekali ya, memang jenisnya yang kecil-kecil. Kenapa saya suka tanaman ini dengan pot kecil diameter 15 itu ya, dia sudah punya daun yang banyak, jadi ada sekitar 10 daun ya, sehingga sangat rimbun ya. Jadi kemarin ada yang bertanya teman-teman yang gimana caranya supaya daunnya lebar begitu ya. Nah, memang ada dua jenis, ada yang bisa besar seperti yang tadi yang pertama, kemudian yang ini memang jenis yang kecil-kecil gitu ya. Ya, yang penting adalah kalau memang jenis yang besar kita pengen daunnya besar, kita harus sesuaikan media, penempatan, kemudian pemupukan dan penyiraman gitu ya. Nah, ini kita lihat dari jauh dia nampak rimbun ya, padahal potnya sangat kecil. Ya, berikutnya ini adalah tanaman favorit saya minggu ini. Ini adalah pakis embun ya teman-teman ya. Tekstur daunnya itu sangat lembut ya, memang dia kecil-kecil, dia bisa serimbun itu saya menunggu waktu cukup lama ya. Jadi ketika saya beli online itu masih hanya berapa batang daun sampai dia serimbun ini memerlukan waktu yang cukup lama, sehingga senang sekali melihat dia sampai tumbuh seperti ini ya. Ya, ini memang harus bersabar ya teman-teman ya untuk merawat tanaman sehingga bisa sesuai dengan yang kita harapkan ya. Ini yang sebelah yang belakang memang belum rata ya tumbuhnya, dia mengarah ke depan, condong ke depan karena cenderung mencari sinar matahari ke arah depan ya. Oke, kemudian berikutnya ini adalah sirih gading lemon. Saya yakin teman-teman sudah banyak yang punya kalau tanaman ini, karena dia memang sangat mudah sekali didapatkan dan juga mudah juga perbanyakannya ya. Tetapi dengan tanaman yang kita rawat dengan baik, meskipun dia tanaman yang biasa ya, nampak indah juga. Dan ini juga hanya dari cuttingan satu satu batang ya, cuttingan aja sekarang sudah beranak pinak, sudah kelihatan rimbun ya. Jadi memang sirih gading ini dia biasanya saya tempatkan di rak besi yang kecil seperti ini. Di sinilah dia biasa bertengger gitu ya. Nah, melengkapi tanaman-tanaman yang lainnya. Ya, berikutnya adalah saya suka juga tanaman ini. Ini adalah Philodendron mayoi ya, Philodendron mayoi. Kenapa? Ternyata dia cukup mudah juga perawatannya ya, cukup mudah perawatannya dan cepat juga tumbuh daun baru gitu ya. Ada bakal calon daun baru lagi ya, tapi dia juga tidak tahan panas ya teman-teman. Nah, ini yang terakhir yang ke-10 ya, ini adalah tanaman Hoya. Hoya yang saya punya, Hoya jenis apa ya, saya juga kurang hafal kalau jenis Hoya karena banyak sekali. Barangkali teman-teman ada yang lebih paham bisa tulis di kolom deskripsi. Hoya saya ternyata sedang berbunga, warnanya bagus sekali, warnanya pink. Jadi senang sekali minggu ini saya bisa melihat bunga Hoya ini ya. Ini untuk menunggu dia tumbuh bunga cukup lama. Dari awalnya saya tempatkan di depan rumah,
Kemudian saya pindah di sini, dia memang dapat sinar panas yang cukup, tapi tetap di bawah paranet. Ternyata dia mau berbunga juga. Nah, itu ya. Jadi ternyata hoyanya indah ya kalau sedang berbunga, dan memang cukup sabar untuk menantinya. Ya, baik teman-teman, itu tadi adalah 10 tanaman favorit saya di minggu ini. Ya, semoga menginspirasi teman-teman semuanya, dan kita ketemu lagi di video selanjutnya. Assalamualaikum, bye-bye.